Ini kalau sampai sulap merah bilang ini sirik, goib dan sebagainya, tak kampung dasir. Terus ini bambu, ada bambunya lagi namanya apa ya? Bulu perindu. Oh, bulu perindu. Mantap. Ada bulu perindu ini bisa, kita. Oh, mantap ini baru. Begitu saya melihat salah satu bambu, itu ada bambu yang namanya bambu petuk pamengkang jagat. Dan yang menjadi aneh, bambu itu ada sebuah rasa. Dan yang menjadi aneh waktu itu, bambu itu memerlukan waktu cukup lama itu. Itu memerlukan waktu 7 bulan. 7 bulan baru bisa tersampaikan pada waktu itu. Bambu ya! Apa yang sudah bambu? Siap. Ini ada manfaatnya juga. Nah, bambu kurung ini sebagai pemegang gaib, yang dimaksud pemegang gaib itu untuk melindungi diri kita agar sesuatu pengendalian diri kita ini tingkatannya sudah tingkatan Bisa dari Kang siapa namanya? Kang Aryo Petuk. Gimana ceritanya kok bisa sampai di sini? Ya terus apa yang membuat jenengan kok belum morong ini tenang gitu. Di sini dunia persilatan mulan. Cerita monggo salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kan ngopo ini? Ceritanya Rene nyapo, kau bisa tarik Rene ye. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita apa ini? Tempat Jokowi di set ye. Nyapo kau bisa teman Pak Jokowi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bingung bu, jujur. Arep ngomong bingung. Berjalan. Orang iso ngomong tapi kon dijak ngomong kan bingung. Dulu ke Pak Jokowi gimana? Oh, gitu. Aku itu kon gila di situ apa piye gitu. Oh iya. Jadi gini, terkait masalah dulu saya bisa bertemu dengan Bapak Presiden itu berawal dari sebuah bambu. Yaitu ada bambu yang memang dulu pernah saya dapatkan Gus di salah satu di pinggir kali juga Gus bambu itu. Subhanallah. Dan waktu itu saya dapatkan itu kan ketika mau sholat duhur. Kebetulan karena posisi di kali jadi saya sempatkan untuk sholat duhur. Tapi saya nggak melakukan sholat dulu Gus. Karena teman saya mau melakukan sholat. Yuk supaya sholat sesuai. Nanti saya tak sholat. Karena saya penasaran dengan salah satu bambu yang ada di depan. Nah berhubung beliau sholat saya naik. Begitu saya melihat salah satu bambu, itu ada bambu yang namanya bambu petuk pamengkang jagat. Nah di situ karena teman saya sholat, jadi kan saya nggak berani potong, saya nunggu teman sholat. Selesai teman sholat baru saya menunjukkan itu loh, ada bambu yang namanya bambu petuk pamengkang jagat. Nah akhirnya teman saya selesai sholat, dia nungguin, wis tungguin peringkai, aku tak sholat, baru saya sholat dulu Gus. Harus ditunggu ya peringnya ya. Iya. Mereka mau hilang. Hilang Gus. Akhirnya saya tunggu, alhamdulillah selesai sholat ibu saya baru potong. Dan waktu itu potongan itu ada 9 buah saya potong. Sebenarnya 9 dan akhirnya menjadi 7. Pitulungan. Atas itu Gus. Subhanallah. Akhirnya bambu itu saya bawa pulang ibu. Itu cukup lama di saya. Dan yang menjadi aneh, bambu itu ada sebuah rasa. Bambu ini suatu saat akan ada sama Bapak Presiden Jokowi. Dan itu walau walam musawab, perasaan-perasaan gaib, bisikan-bisikan gaib itu saya abaikan. Karena sesuatu hal yang gaib itu tidak bisa terlihat tetapi bisa dirasakan, sehingga saya mengabaikan itu untuk mengantisipasi pengendalian diri kita bahwa sesuatu hal yang gaib, bila mana kita mengikuti hal-hal yang gaib, pengendalian diri kita lemah, itu sangat berbahaya itu. Satu faktornya bisa menjadi kegilaan pada diri kita. Makanya saya abaikan Gus.
Tapi malah kayak jadi kaya wong gila temenanan begitu Modho edane kaya aku. Sing penting ora edan wedoan, ora edan bondo. Edane ning Gusti Allah ae. Amin amin amin. Gak ngapa gak kepenak. Nah di situ Gus, akhirnya saya abaikan, tetapi semakin saya abaikan bambu itu semakin terasa Gus. Wes, kowe bisa ora iso pringiki suatu saat akan ada di Bapak Presiden Jokowi. Semakin saya abaikan perasaannya semakin dekat. Dan yang menjadi aneh waktu itu bambu itu memerlukan waktu cukup lama itu. Itu memerlukan waktu 7 bulan. 7 bulan baru bisa tersampaikan pada waktu itu. Dan yang menjadi aneh saya suruh ke Jakarta, yo Presiden Kosovo bisa ditemui kan, maka saya abaikan. Suruh jalan ke Solo saya abaikan. Moro-moro dolan Cilacap Gus. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Aneh kan? Enak fotone Pak Jokowi. Kalau bangun DE. Nah di situ baru karena saya ada rasa ketakutan bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi, akhirnya saya punya inisiatif. Saya terobos, main iso ketemu bicara. Saya tak cek badan saya waktu itu. Tadi yang edan pisan. Yo. Edan ya ke manfaate. Edan kok. Masalah di situ. Dan yang menjadi aneh Gus ya, itu kan Bapak Presiden kan pakai mobil. Tak kejar-kejar Gus. Tadi Samson kon. Somebur. Kayak Gus Maf ya. Masalah. Dan akhirnya saya hadang itu. Presiden Jokowi itu memang ring satu itu. Bahkan ancamannya itu sudah harus nembak saya. Lari-lari, gowo bambu, kan kayak teroris. Tapi yang menjadi aneh, itu mobil nggak nabrak saya. Subhanallah, pintu dibuka sama Bapak Presiden Jokowi. Allah Akbar. Takbir. Perjuangannya itu diapresiasi. Perjuangannya itu. Nggih subhanallah. Terus. Surupannya tarbiah. Ya Allah, ya Rahman. Bentar ya Gus. Takut pisang saya ini takut salah Gus. Jadi mohon maaf ya Gus. Bila mana dalam saya menyampaikan, mohon maaf ya Bu ya. Ini ada rasa yang sedikit berbeda. Bukan sesuatu hal apa-apa Ibu. Ini ada sesuatu rasa yang berbeda karena ketika saya menyampaikan takut pisang saya, jadi saya harus minta maaf dulu karena jujur ada sesuatu hal yang berbeda ketika saya menyampaikan ada nada yang terlalu tinggi. Nah inilah yang Los nih ya. nggak apa-apa ya Gus. Enggak apa-apa, los nih. Mohon izin bila mana saya menyampaikan terlalu berlebihan, mohon maaf ya. Nah ketika itu Ibu, mobil itu berhenti Bu. Nah ketika berhenti yang menjadi aneh itu mobilnya dibuka sama Pak Jokowi. Sudah nggak apa-apa, bilangnya seperti itu. Akhirnya saya dihadang Pak Pampres biar warga ini nggak ngerutu. Karena mobil berhenti kan warga semua ikut pengen salaman. Karena saya yang menghadang makanya warga nggak boleh salaman dulu, harus saya dulu itu. Karena saya yang menghadang, makanya pegang tangannya kayak gini. Dan yang menjadi aneh, ini ketika saya menyampaikan bahwa saya pegang bambu waktu itu, ini loh bambu Bapak. Itu saya nggak bisa ngomong itu. Kayak ada energi besar yang menghalangi saya. Jadi memang subhanallah, ketika berhadapan dengan salah satu sosok yang namanya Bapak Presiden Jokowi, ucapan kita, lisan kita, itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Dan itu saya alami sendiri, saya nggak bisa ngomong. Padahal saya mau ngomong ini bambu petok lagi. Sampai saya gagap dan sampai saya istighfar pun belum bisa nyampe ngomong sampai susah. Masya Allah. Ya Gus, itu terjadi gitu Pak. Saya sampai nggak bisa ngomong di hadapan Bapak Presiden Pak. Padahal niat saya ingin menjalin tali silaturahmi, ingin berbuat baik. Tujuan ingin berbuat baik aja terhadap beliau itu masih ada benteng-benteng yang luar biasa. Sampai saya ngomong, mau ngomong bambu petuk Pamengkaja, bisa yang terjadi apa? Ini bambu sakti.
Dan di situ akhirnya menjadi apa ya? Menjadi sebuah keramaian. Dan yang menjadi sebelnya saya ketika saya pengen beliau Bapak Presiden itu ngomong panjang, nggak pernah ngomong panjang. Yang disampaikan sederhana itu. Rungokno Pak Jokowi. Rakyatmu ngomong ke. Yang selalu disampaikan itu aneh. Banyak terima kasih, jaga bangsa dan negara Indonesia. Itu kok nggak ada yang lain. Tak wakilannya wis. Kuwi lho Gus iki. Babu ke. Apa itu dia babu? Siap. Panjang. Jadi itu, jadi Bapak Presiden Jokowi ketika menyampaikan hal apapun dia tidak terlalu banyak ngomong. Yang menjadi sederhana itu sampai sekarang yang saya ingat itu. Banyak terima kasih, jaga bangsa dan negara Indonesia. Itulah yang selalu saya ingat. Takbir. Allahu Akbar. Sampai mengikuti. Banyak nanti takbir. Iya, siap. Besok sambung lagi. Kalau besok tentang ilmunya, bagaimana jenengan itu bisa tahu kalau di tempat itu ada bambunya. Terus tadi juga ada mustika dalam bambu yang dikasih ke saya. Sampai tak sok gede. Gua tas temu gitu. Masuk kita berokok ini. Itu ilmunya. Insyaallah. Berbagi sama kita, ya toh. Yang jelas saya ingin bambu ini bisa viral seperti viralnya saya kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen banyak orang yang menggunakan bambu seperti halnya ketika orang pada pakai aki, batu aki zaman dulu. Karena menurut saya prank itu bukan sekedar prank Bapak Ibu. Prank itu kalau orang Jawa jeneng bayar dengan sing ceritane. Mboten bagus. Lawan. Lawamu cerita kayak sing percaya, aku cerita ra kayak sing percaya. Ya ceritanya sih. Cerita apa ini omong-omong. Apa arti dari bambu itu? Jadi bambu itu kan sebagai beling. Bambu itu pring ya. Pring itu adalah pokok rosok, kandel, eling, marah, pepari. Jadi bambu ini sebagai pengingat-pengingat kita kepada yang maha kuasa. Itu paling inti utama. Jadi bambu ini punya sesuatu kekuatan. Jadi bambu ini suatu langsung diciptakan oleh Allah. Jadi bambu ini adalah deling. Deling itu kandel, eling, marang, sing, pepari. Jadi bambu ini sebagai pengingat-pengingat kita kepada yang maha kuasa. Bukan menjadi ageman yang harus ini punya kekuatan ini, tidak. Tetapi untuk mengingat-ingat kita. Sehingga ketika kita mengingat kepada yang maha kuasa, bambu ini bisa bermanfaat. Contoh seperti bambu petuk pamengkang jagat. Pamengkang jagat itu kan sebagai pemangku kekuasaan. Sehingga sangat layak memang dipegang oleh para kalangan, para pejabat tinggi, para pengusaha. Karena dia punya rasa pemangku. Pemangku itu bukan berarti harus orang dipangku juga, tetapi pemangku itu adalah bisa memilah. Misalkan ibu dengan ibu, itu akan memangku gitu, tidak menunjukkan sifat kesombongannya. Jadi akan selalu memangku. Wah, ya si ini punya pengetahuan ini, si ibu punya pemahaman ini, jadi nanti akan memangku. Dan disinilah pemaparan bahwa bambu ini mempunyai faedah yang sangat luar biasa. Jangan diartikan bambu ini punya kekuatan ini. Kalau punya kekuatan, iya ada kekuatan. Contoh Gus, kepengen jajal kekuatannya Gus. Wes, tenanan siap. Loro ini loh, secara nyata loh. Tadi Gusnya sudah paham ya. Jadi kalau untuk membuktikan secara kekuatan secara nyata itu sederhana itu. Orang percaya tentang hal-hal gaib. Nah itu tok mesti orang kekuatannya. Nek sampai orang nyengir berarti sakti dong. Wah dia orang wani. Ya orang wani. Jadi ada faedah. Contoh kayak bambu kurung. Bambu kurung itu memang ada apa ya? Ada keilmuan filosofi di mana semakin kita berilmu kita semakin berilmu. Jadi kayak gini, punten gitu. Jadi gini. Jadi bambu kurung ini dalam sisi kehidupannya ini demi mempertahankan hidupnya. Dia tuh terkadang ada di atas, terkadang ada di bawah. Sama seperti kita. Jadi ibu nggak usah khawatir ketika ibu di bawah. Insya Allah suatu saat akan ada di atas. Amin. Makanya jadi seperti itu. Semakin dihina semakin mulia. Nah,
Jadi ada filosofi yang terkandung. Dan ini ilmunya ilmu padi, sesuatu kesabaran. Jadi ini ilmunya ilmu padi. Semakin kita belajar, semakin kita merunduk. Inilah manfaat dari sebuah kaidah dari bab ukur. Tali sukma ini adalah sesuatu sukma yang diikat. Nah ini kan masuk artinya masuk ke dalam. Ini ada manfaatnya juga. Nah, bambu kurung ini sebagai pemagar gaib, yang dimaksud pemagar gaib itu untuk melindungi diri kita agar sesuatu pengendalian diri kita ini tingkatannya sudah tingkatan suatu kesabaran itu. Jadi Allah itu akan ada pada golongan orang-orang yang sabar. Jadi dukungannya langsung pusat itu loh. Nah, seperti itu. Rismono itu orang akan bingung harus bisa guys ngaji lah, soal. Ya ini juga namanya ngaji, tapi ngaji alam, tadabbur alam. Makanya saya senang terhadap bambu-bambu ini. Nanti saya akan punya rumah bambu bentar lagi. Ini karena kedatangan beliau, sekaligus saya akan membuat rumah bambu. Nanti khusus beliau yang dengan saya survival ke hutan-hutan dari bambu. Nanti sampai boleh datang ke sini gratis, melihat bambu-bambu dan sekaligus juga nanti tadabbur alam. Jadi kan nggak perlu ke hutan-hutan, cukup melihat aja, ya. Nanti yang datang ke sini ada seperti pariwisatanya gitu loh, Pak. Apa sih yang Allah ciptakan ini dan bagaimana sih manfaatnya, faedahnya, dan tentunya ada filosofinya. Nah, jadi jangan disalahartikan. Nanti dikatakan syirik, ya, punya manfaat ini dan itu loh. Memang semua yang Allah ciptakan itu semuanya ada manfaatnya. Apapun yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya. Bukan bicara tentang kesyirikan, bahkan cacing yang kamu anggap menjijikan itu pun juga ada manfaatnya loh untuk alam semesta ini, bahkan untuk diri kita. Saya kalau mengobati orang yang sakit di dalam perutnya itu cuma pakai dua. Jadi orang yang sakit di perutnya itu karena makanan. Sekarang makanan apa yang nggak pakai bahan pengawet? Sampai kemarin saya mengobati anak umur 17 tahun sudah kena stroke, masih muda loh. Karena apa? Sering minum, mohon maaf, teh botol-botol itulah intinya. Yang sesuatu hal yang instan-instan itu. Dan sekarang makanan apa kita itu yang nggak instan? Makanya saya itu paling kontral ya, paling utama nyuruh untuk semua yang datang ke tempat saya itu saya suruh untuk kembali ke zaman dulu. Ayo masaknya pakai kayu liwat ya. Ayo makannya daun-daunan, nggak usah selalu mie instan dan sebagainya. Saya paling nyuruh seperti itu. Yang paling frontal saya suruh untuk kembali ke zaman dulu. Karena saya anggap ketika orang bisa kembali ke ajaran leluhurnya, itu hidupnya bisa tertata. Salah satunya juga ada bambu. Ini kalau sampai sulap merah bilang ini sirik, goib dan sebagainya, tak kampung hasil. Paham nggak tentang bambu? Kemerdekaan bangsa kita itu juga nalpa dari bambu. Iya. Bahkan saya pernah dengar salah satu cerita dari abah saya. Ayah saya dulu mondok di Parang. Waktu zaman perjuangan perang kemerdekaan tahun 1945, zaman perang di Surabaya, area Surabaya itu kasih bambu di Asma. Bahkan ada salah satu pesawat yang hanya diginikan sama salah seorang kiai itu jatuh pesawat itu. Bayangkan senjata modern yang melawan hanya bambu runcing itu loh bisa melibukan. Masuk akal enggak? Kan nggak masuk akal. Dan selain itu juga ada banyak filosofi. Jadi doa itu makanya kalau bukan orang Jawa susah sih ngomongnya. Ya apa-apa dikatakan sini repot. Padahal banyak sekali. Bahkan Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari bahasa Sanskerta dari leluhur kita. Termasuk bambu ini banyak filosofinya, banyak doa-doanya. Apalagi ini yang dari alam. Jadi doa itu ada dalam bentuk ucapan, ada yang bentuk dalam bentuk tindakan, dan juga ada dalam bentuk barang atau aneka. Yang jelas saya di sini
menyarankan untuk semua subscriber lover saya, untuk semua pecinta saya, minimal di depan rumahnya saya perintahkan untuk menanam bambu kuning. Oh, tidak ada tempatnya, tempat saya sepi. Minimal punya bambu kuning. Saya setiap 3 bulan sekali di khusus perkumpulan keluarga besar Pondok Nuswantoro itu saya kasih bambu satu persatu. Ya. Dan kalau ada yang berkenan, nanti bisa dicarikan juga sama beliau. Ya, cukup ganti kopi saja lah ya lah. Yang penting bisa untuk jalan kopi di hutan, ya, gitu. Nanti kita kasih. Karena banyak sekali filosofi yang akan Anda pahami dan insya Allah juga akan banyak manfaatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini beliau di sini juga bawa banyak ya. Nanti kalau ada yang tertarik atau berkenan ya nggak apa-apa, sudah dikasihkan ke saya, nanti tak kasihkan ke jenengan. Jadi kalau kasih uang tak kasihkan ke dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, materi kemauan atau suwun Gus Aryo Petowo ya. Besok lihat di channel YouTube Mbah Din, saya akan survival ke hutan-hutan cari bambu bersama beliau. Dan beliau ini saya senangnya apa? Beliau itu ketika menerangkan tentang bambu itu tentang keilmuannya. Ora kok ngomong bambu petuk 5 miliar. Maka sengedan gara-gara kuwi. Bisa karo bojone. Hancur rumah tangga nih, hancur ekonomi gara-gara golek bambu petuk. Sesuatu hal yang dari alam tidak bisa kamu ukur dengan uang. Loh, saya punya bambu, Bu. Waktu saya di Gua Jedok dapat bambu. Ditawar 5 miliar nggak saya kasih kok. Nggak saya kasih, padahal waktu itu saya mau bikin pondok ini nggak punya uang. Tapi alhamdulillah, Bu, di depan itu sebenarnya ada bambu. Mungkin beliau sudah berasa. Dari orang jalan kaki tak tanam bambunya tumbuh. Itu ada yang ya kayak gini, tumbuh sini-sini itu kalau kata orang bambu di depan itu. Ya cuma tak taruh di depan, nggak terlalu saya istimewakan, nggak isinya tak tanam gitu aja. Ya mungkin salah satu fadilahnya, wasilahnya, sababiyah dari situlah banyak yang cari obat petuk itu bukan dari saya, mungkin ya dari bambu yang dikasih sama musafir itu. Bisa jadi sama ya di depan ada bambu. Nggak pernah ada yang perhatikan toh. Saya nggak pernah ngomong. Tapi jangan ngomongin nanti banyak lihat. Di depan itu ada bambu. Lihat toh. Itu dari orang jalan. Dan ini tahu orang jalan. Orang-orang ini diantem Pak. Dia kok dilempar ini. Dilempar bambu. Kita ambil lemparannya bambu. Tak tancap loh dari situ hidup bambu kuning. Nah ketika hidup itu loh, ininya ruasnya sini sama sini ini sama. Ini natap ini sampai sekarang tumbuh panjang. Ya mungkin itu juga salah satu fasilah bukan dari saya, dari Allah, perantara dari bambu itu yang dikirimkan sama musafir yang jalan waktu setelah demo itu. Terus apa? Ada orang yang berubah bambu. Ini kayak bambu petuk kan petuk. Ketemu judulnya. Entah dari anginnya atau dari tempatnya atau dari wow. Mana kula jeneng kula sate kok Gus ngriyani. Nggih, benjing pempun gadang griya malih kula sukane ngoten. Makane kula mriki nedhi 3 kali sampean. Amin. Pek kelis pajeng ngoten lho Gus griya kula Gus. Kula sate niku. Nanti ngobrol pribadi sama saya ya. Nggih. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Dan semua YouTuber ya, biar kita nggak dikatakan settingan atau apa, mau ikut silakan. Khusus untuk YouTuber di seluruh, saya undang seluruh YouTuber Jawa Timur atau Indonesia. Dimulai nanti setelah acara Jatuh Mantap ini, kita akan explore ya di pinggir sungai dari mulai tilasan yang subur sampai nanti ke Gunung Surwati sana. Sebenarnya saya sudah merasakan ada beberapa istimewaan, karena saya dulu juga pernah dapat tapi tidak saya ambil. Semoga aja nanti masih ada. Amin. Dan itu nanti juga
mendekati pilpres ini dan juga insya Allah kalau memang judulnya ya biar capres kalau presidennya itu penguatnya seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan semua ya, ini untuk saya pengen Babu ini bisa seperti batu akik atau pilarnya biar seperti saya lah. Saya harap semua orang nanti ada yang berkeinginan atau berkenan untuk di rumahnya ada bambu, sehingga kayak punya bambu itu jadi peringkatnya guling, itu lenggak iling lah. Dan kita dari leluhur kita sudah dikasih tahu dari dulu kalau bambu itu bisa menjadi sebuah pagaran, gitu. Nanti kalau yang berkenan nanti bisa datang langsung maupun bisa jarak jauh online juga tak apa. Biar kita ya, oh nggak boleh ya. Oh di TikTok nggak boleh ya. Nah, benar kan? Oke, selamat malam. Atas Tuhan untuk semua saudaraku dimanapun berada.